Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraham Effendi Usman. Anahnu meyu khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini kita akan buat video yang saya kasih judul Semua Manusia Pasti Berdosa. Termasuk Nabi dan Rasul. Yang namanya manusia pasti ada kesalahan dan dosa. Nah, kita setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu. Kita setuju bahwa semua manusia termasuk Nabi dan Rasul pasti berdosa. Yang namanya manusia ya. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak zaman Adam. Berarti semua manusia termasuk Nabi dan Rasul berdosa. Benarkah Bapak Ibu? Mari kita melihat apa kata firman Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan bumi beserta isinya Bapak Ibu. Setelah semua lengkap, maka hari ke-6 Tuhan menciptakan sepasang manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Setelah Tuhan menciptakan Adam, tidak lama kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Awalnya hubungan manusia ini dengan Tuhan sempurna sekali Bapak Ibu. Begitu sempurna. Hingga satu saat Tuhan mengusir mereka dari Taman Firdaus karena telah melanggar aturan yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu memakan buah terlarang. Itulah awalnya ditetapkannya dosa. Awal ditetapkannya dosa bagi manusia adalah ketika Adam makan makanan atau buah yang sudah Tuhan larang. Setelah Adam memakan buah yang sudah Tuhan larang, maka seketika itu juga, tidak lama setelah itu, Adam diusir oleh Tuhan. Nah, sebagai hukumnya Bapak Ibu, semua manusia berdosa. Harus mempertanggungjawabkan semua dosa dan perbuatan mereka di akhir nanti, di hari kiamat nanti. Adakah manusia yang tidak berdosa? Yang menjadi pertanyaan. Sejak awal manusia telah menjadi budak dosa. Manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak sanggup menghapus dosa mereka sendiri. Bagaimana dengan nabi? Bagaimana dengan para rasul? Apakah semua nabi dan semua rasul juga berdosa? Bila nabi itu manusia, maka pasti nabi tersebut berdosa dan pernah melakukan kesalahan. Setiap kesalahan pasti berakibatnya dosa. Nabi-nabi yang Tuhan utus untuk membawa manusia agar kembali menyembahnya ternyata tidak luput juga daripada kesalahan dan dosa. Dengan jelas Bapak Ibu, Al-Quran pernah mencatat, dan sampai hari ini Al-Quran mencatat bahwa nabi-nabi juga berdosa. Kita melihat Nabi Nuh dalam surat Hud 47 mencatat bahwa Nuh meminta pengampunan atas dosanya pada Tuhan. Ibrahim minta pengampunan dari dosanya atas kesalahannya dan juga kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Di mana ayatnya? Surat Ibrahim 41. Musa juga seperti itu, meminta pengampunan pada Tuhan atas dosa pembunuhan yang telah ia lakukan. Mana ayatnya? Surat Al-Qasas 15-16. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga berdosa Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya nabi-nabi pada masa Taurat yang berdosa. Nabi Muhammad yang menurut kepercayaan saudara kita adalah nabi terakhir, Khatamul Anbiya, dan yang membawa kitab penyempurna juga berdosa. Mana bunyi ayatnya dan mana ayatnya? Mana buktinya? Al-Quran dengan jelas mencatat bahwa malaikat memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad meminta pengampunan
agar Nabi Muhammad meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah Nabi Muhammad lakukan. Dalam surat Al-Fat, surat Muhammad ayat 19 dan surat Al-Fat ayat 2. Ternyata Bapak Ibu, semua manusia, termasuk Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, juga pernah berdosa. Hanya ada satu pribadi Bapak Ibu yang tidak berdosa. Perhatikan, hanya ada satu pribadi yang tidak pernah mengalami dosa. Mana pribadi itu dan siapa pribadi itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, Tuhan yang Maha Kasih sangat sedih melihat manusia semakin hari semakin jatuh dalam lubang dosa. Tuhan perlu mengutus seseorang. Tuhan perlu mengutus seseorang atau satu pribadi untuk menyampaikan pada manusia itu bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan mereka. Tuhan yang layak untuk mereka sembah. Bagaimana mungkin semua nabi dapat membawa manusia kembali pada Tuhan bila mereka sendiri masih membutuhkan penyelamatan dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Apalagi kita manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia biasa. Nabi dan Rasul saja pernah melakukan kesalahan dan dosa. Apalagi kita manusia. Maka dari itu bagaimana mungkin, saya ulangi sekali lagi, semua nabi dapat membawa manusia pada Tuhan bila nabi-nabi tersebut atau rasul-rasul tersebut masih membutuhkan penyelamatan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kita melihat kalau dalam Al-Quran Bapak Ibu, Isa Al-Masih adalah firman Tuhan, firman Allah maksud saya, kalimatullah, perkataannya Allah. Itulah satu-satunya pribadi yang suci. Ketika lahir Jibril menyatakan, Isa ini adalah seorang anak laki-laki yang suci. Surat Maryam 19. Isa ini adalah seorang anak laki-laki yang suci. Tidak pernah dikatakan bahwa Nabi A, Nabi C, Nabi D, Nabi E satu-satunya atau seorang nabi atau seorang laki-laki yang suci. Hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih. Kenapa? Ada apa? Kalau kita melihat, karena Isa ini bukan hasil daripada percampuran sperma laki-laki dan perempuan. Kenapa? Tapi lahirnya Isa, walaupun dikandung oleh seorang perempuan suci, perempuan suci, tetapi yang dikandung itu adalah kalamnya Tuhan, perkataannya Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna, dan itu ada di sebuah hadis. Nah, maka kami mengutus roh kami dan menjelma menjadi manusia yang sempurna. Itu ada di sebuah hadis. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kata suci yang ditujukan kepada Isa Al-Masih tidak kepada nabi-nabi yang lainnya. Kata suci ini hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih, tidak ditujukan kepada nabi-nabi yang lain. Suci artinya bersih, tidak bercacat, dan tidak berdosa. Maka hanya Isa Al-Masih yang dapat menyucikan manusia dari dosa. Itu kata dalam Al-Quran surat Maryam 19, seorang anak laki-laki yang suci. Kalau kita melihat kata suci hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih. Nah, itu kata Al-Quran. Sekarang kita melihat bagaimana kata Alkitab. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata siapa? Kata Injil Matius 1 ayat 21. Nah, siapa yang mampu menyelamatkan manusia? Demikianlah semua manusia, termasuk Nabi dan Rasul berdosa, yang Tuhan utus untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan, juga jatuh dalam dosa. Sehingga Bapak Ibu, mereka tidak dapat memberikan keselamatan bagi manusia. Nah, dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, hanya Yesus HaMasiah satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Atau dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kata lain lagi, tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan face to face kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah jalan menuju pada kemuliaan Tuhan. Dengan beriman kepada Dia sebagai juru selamat, maka kita dapat kembali kepada Tuhan. Dengan beriman Bapak Ibu kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita dapat kembali pada kemuliaan Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Maukah saudara menerima kasih Yesus Kristus dalam hidup saudara? Renungkan baik-baik, kiranya menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga saudara menemukan kebenaran, sehingga kebenaran itu bisa memerdekakan saudara semuanya. Ingat, sebelumnya saya selalu meminta supaya meletakkan atau menempatkan hati dan pikiran Bapak Ibu di tempat yang netral, sehingga bisa menemukan benar-benar satu kebenaran. Karena kebenaran yang sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, video untuk nanti sore Bapak Ibu, atau nanti malam, atau paling lambat besok, kita akan mengungkapkan tentang terjadinya kenapa bisa dibunuh orang yang lagi beribadah, orang yang lagi berdoa kepada Tuhan. Datang orang lain mengorok leher mereka dengan menyebut nama Tuhan. Nah, perintah siapakah ini? Dan kenapa mereka bisa melakukan ini? Tunggu video selanjutnya. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh, bishim Adonai Yeshua HaMashiach Beruah Kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.